Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang dapat berkumpul dalam kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini di acara debat publik pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2024. Hadirin dan pemirsa TV One, saya Arif Fadil dan rekan saya Gina Vita. Ini malam hari ini akan memandu jalannya debat yang mengusung tema besar ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dengan pembagian subtema infrastruktur dan tata kota, kemiskinan, investasi dan ketenagakerjaan, teknologi, pembangunan berkelanjutan. Debat publik pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2024 diikuti oleh dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Langsung saja kami akan undang pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2024 sesuai dengan nomor urut. Kami mengundang pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 1, Insinyur Imam Budi Hartono dan Dr. Ririn Farabi Arafik. Selanjutnya kami mengundang, tenang dulu, tenangan dulu, mohon tenang. Selanjutnya kami akan mengundang untuk naik ke atas panggung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 2, Dr. Haji Supian Suri MM dan Chandra Rahmansyah Eskom. Baik, kami persilakan. Baik. Pasangan, silakan Pak untuk menempati tempatnya. Baik hadirin dan pemirsa, untuk memulai rangkaian acara debat publik pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2024 pada malam hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Dan perlu kami informasikan bahwa debat publik pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2024 merupakan kerjasama antara TV One dengan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Depok. Ya, dan untuk itu kami mengundang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang terhormat Bapak Willy Sumarlin untuk memberikan sambutan sekaligus dengan pembacaan doa. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Ahmad Nur Hidayat. Kemudian yang kami hormati pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 1, Bapak Imam Budi Hartono dan Ibu Ririn Farabi Arafik. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 2, Bapak Supian Suri dan Bapak Chandra Rahmansyah. Kemudian Forkominda Kota Depok, Bapak Wali Kota yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ibu Linda. Kemudian ada Pak Dandim 0508 Kota Depok, Letkol Imam Widiarto. Kemudian dari Kapolres Metro Kota Depok ada Bapak Kombes Arya Perdana. Kemudian dari Ketua DPRD Kota Depok ada Pak Ade Firmansyah. Kemudian ada Supriyatnya, mohon maaf.
Kemudian dari Komisioner KPU Kota Depok hadir lengkap, ada Pak Ahmad Firdaus, Pak David Hirnawan, Pak Diki Hadiwijaya, dan Bapak Fikri Tamau. Sekretaris KPU Kota Depok, Bapak Yodi Joko Bintoro beserta jajaran staf sekretariat. Kemudian para panelis yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita dapat diberikan kesempatan untuk menghadiri debat publik pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2024. Debat pertama pada malam hari ini akan mengambil tema ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Masing-masing pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi serta program unggulan. Mudah-mudahan dengan penyampaian visi dan misi ini dapat memberikan pencerahan kepada seluruh pemilih yang ada di Kota Depok sehingga nanti dapat menjadi pertimbangan di dalam menentukan pilihan pada tanggal 27 November hari Rabu tahun 2024. Kemudian terima kasih kepada para panelis yang telah membantu KPU Kota Depok di dalam menyusun pertanyaan. Kemudian kepada moderator yang akan memimpin dan memoderasi acara ini serta seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini selain disiarkan melalui TV One juga melalui channel YouTube Narasi TV dan juga melalui siaran radio RRI. Untuk itu, sebelum memulai debat pada malam hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan debat ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Amin. Dan dapat menghasilkan pemimpin yang dapat membawa kemajuan Kota Depok menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Kami mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan debat publik yang pertama ini masih dapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Belum. Studio TV One adanya di kawasan Kuningan. Ada debat Pak Imam Ririn dan Pak Supyan Chandra. Ayo saksikan debat untuk menentukan pilihan. Beda pilihan jangan dipikirin, kita tetap bersaudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Willy, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Baik, hadirin dan pemirsa TV One, pada malam hari ini di tengah-tengah kita ini juga telah hadir ada 4 panelis. Kami akan memperkenalkan satu persatu. Ini ada Bapak, Ibu panelis, mohon untuk berdiri nama Anda saat kami sebutkan. Pertama, Novita Ulya Hastuti SH, Ketua Panelis. Beliau ini adalah praktisi sekaligus juga konsultan pemilu. Baik, selanjutnya Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar MEC. Beliau adalah Guru Besar Ekonomi IPB, Rektor Perbanas Institut. Lanjut, Dr. Bagus Nurul Iman, MPD. Beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kami perkenalkan panelis berikutnya, Dr. Ahmad Suwaidi. Beliau merupakan Dekan Fakultas Ilmu Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Dan yang terakhir, Mas Kurudin Hafiz, akademisi, maksud kami Akademi Pemilu dan Demokrasi. Baik, selanjutnya kami mengundang untuk naik ke atas panggung Ketua Panelis Novita Ulya Hastuti SH. Untuk naik ke atas panggung, Ketua Panelis akan menyerahkan amplop pertanyaan hasil rumusan dari tim panelis kepada Ketua KPU Kota Depok. Masih disegel? Masih tersegel? Baik, terima kasih kepada Ketua Panelis dan juga Ketua KPU Kota Depok. Dan selanjutnya hadirin dan juga pemirsa yang terhormat, kami akan menyampaikan ketentuan tata tertib yang harus kita patuhi bersama. Ini demi kelancaran acara debat pada malam hari ini. Kami sekali lagi berharap hadirin dan tamu undangan semua dapat mematuhi tata tertib
dalam acara debat yang kita selenggarakan malam hari ini. Tata tertib debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang, serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP, hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa alat kampanye dan alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Dalam debat, tidak diperkenankan memberikan pertanyaan dengan singkatan atau akronim atau terminologi yang tidak umum. Baik, itu tadi tata tertib. Kami imbau sekali lagi Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mentaati tata tertib yang sudah ditentukan selama berjalannya debat pada malam hari ini. Hadirin sekalian, kini saatnya kita mendengarkan visi, misi, dan program unggulan kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2024. Masing-masing pasangan calon akan diberi waktu 3 menit untuk menyampaikan visi, misi, dan program unggulan. Waktu dimulai ketika berbicara. Kami persilakan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Insinyur Imam Budi Hartono dan Dr. Ririn Farabi Arafik untuk menyampaikan visi, misi, dan program unggulan. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati hadirin sekalian dan seluruh warga Kota Depok yang kami cintai, para alim ulama, para pendeta, para rohaniawan, para pemuda dan emak-emak sekota Depok. Kucing kurus mandi di papan. Papannya ada 8. Bapak Ibu yang saya banggakan, sehat selalu saya doakan. Kami pasangan Imam Ririn, pasangan nomor urut 1, membawa pengalaman kami, baik saya sebagai wakil wali kota Depok maupun Bu Ririn sebagai dokter dan profesional di bidang kesehatan, untuk melanjutkan pembangunan yang lebih maju di kota Depok. Visi kami, Depok berkarya sejahtera untuk semua. Berkarya adalah wujud melanjutkan karya kami di kota Depok, baik di bidang infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Contohnya di bidang kesehatan, warga Depok bisa berobat melalui UHC, berobat gratis dengan KTP. Di bidang infrastruktur, kami telah membangun underpass Dewi Sartika untuk mengentaskan kemacetan, alun-alun wilayah barat, Depok Open Space, dan RSUD wilayah timur. Adapun program unggulan kami, yang pertama, program melanjutkan kepemimpinan Bapak Kiai Muhammad Idris, diantaranya peningkatan dana insentif RT, RW, LPM, kader Posyandu, Posbindu, kader PKK, serta guru insentif honorer dan swasta. Yang kedua, program pengentasan masalah perkotaan, pelebaran jalan Sawangan dan terusan jalan Juanda, Kukusan, pengolahan sampah terpadu, Cipayung, insentif pengelolaan berbasis masyarakat, serta bank sampah penggunaan insinerator, maggot, dan pupuk. Yang ketiga, program untuk Gen Z dan milenial, satu keluarga, beasiswa untuk SD, SMP, dan SMA hingga kuliah, peluang kerja dalam dan luar negeri, dan youth center, wifi gratis, dan pembangunan Eco Park di Cagar Alam Pancoran Mas. Keempat, program pemberdayaan perempuan, lanjutkan program wirausaha baru, pemberian modal usaha bagi perempuan pengusaha, dan perempuan single parent, program penguatan ketahanan keluarga, serta lansia sehat bahagia. Termasuk kami akan bangun SMP dan SMA negeri, KDS, insentif pembimbing rohani plus, termasuk marbot masjid, penjaga makam, dan amil pemandi jenazah. Jalan-jalan ke Tanah Baru. Cakep. Jangan lupa pakai sepatu. Cakep. Kalau pengen Depok tambah maju, coblos nomor 1. Imam Ririn. Menang. Bangun Depok.
Terima kasih. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Boleh. Imam Ridin. Menang. Lanjutkan. Coblos nomor 1. Bangun Depok. Baik. Waktunya habis. Baik, selanjutnya kita akan langsung menuju ke pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 2, Dr. Haji Supian Suri MM dan Chandra Rahmansyah Eskom untuk menyampaikan visi misi dan program unggulan. Waktu Anda 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam amma ba'du. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua, Bapak dan Ibu hadirin semua yang saya hormati, para pemirsa TV One yang saya hormati, warga Depok yang saya cintai dimanapun berada, teman-teman dari TV One yang saya hormati. Kesempatan baik ini izinkan saya ikut berbelasungkawa atas wafatnya 3 pejuang jurnalis TV One. Salah seorangnya adalah warga Depok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya Supian Suri bersama Pak Chandra, pasangan nomor urut 2, membawa visi bersama Depok Maju. Kami yakin dengan kebersamaanlah kita Kota Depok akan maju menjadi kebanggaan buat kita semua. Adapun 4 misi yang kami emban, pertama adalah peningkatan produktivitas masyarakat secara inklusif melalui pembangunan yang selaras. Yang kedua, percepatan pembangunan infrastruktur yang maju dan ramah lingkungan. Yang ketiga, pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi. Dan yang keempat, transformasi pelayanan publik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terkait dengan subtema infrastruktur, kami fokus pada penyelesaian permasalahan Kota Depok, kemacetan lalu lintas Jalan Raya Sawangan, permasalahan sampah, permasalahan 132 titik banjir yang sampai hari ini belum terselesaikan. Sedangkan untuk permasalahan kemiskinan, kami berupaya bagaimana beasiswa dan pendidikan buat anak-anak kita jangan sampai ada yang putus sekolah. Pembangunan infrastruktur sekolah dan sarana kesehatan menjadi penting karena kita harus mencukupi investasi buat masa depan anak-anak kita. Dan pembangunan rumah didik anak, kita tahu banyak anak-anak istimewa yang harus kita fasilitasi pendidikannya, keterampilannya, karena kita ingin mereka juga bisa mandiri. Terkait dengan investasi dan ketenaga kerjaan, kita sama-sama menyadari Depok belum punya magnet untuk orang bisa datang ke Depok. Untuk itu gedung pertunjukan menjadi penting untuk para budayawan, para seniman menunjukkan kebolehannya, dan insya Allah ini akan menjadi investasi buat Kota Depok. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, aura kasih pergi ke Serua membeli pisang gepok. Ayah ojak kebedahan membeli baju. Terima kasih buat seluruh warga Depok yang udah kompak perubahan Depok maju. Untuk ketenaga kerjaan saya tambahkan, ini masih ada waktu, kita akan membangun balai latihan kerja. Karena ada 61.950 orang warga Depok yang hari ini masuk dalam kategori miskin dan menganggur. Untuk itu balai latihan kerja akan mendata, akan melihat latar belakang pendidikannya, dan pada akhirnya kita akan bisa menyalurkan mereka untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Baik, pemirsa. Ini terima kasih ya kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok. Sebelumnya kita berikan aplaus dulu untuk kedua pasangan calon yang sudah menyampaikan visi dan misinya. Dan pemirsa, ya ini yang kita tunggu-tunggu adalah memang menyampaikan visi, misi, serta program unggulan. Untuk itu hadirin dan pemirsa, bersama-sama kita akan memperdalam visi dan misi masing-masing pasangan calon, namun sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di debat pasangan wali kota dan wakil wali kota Depok 2024. Menyaksikan debat publik pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2024. Kita boleh minta tepuk tangannya yang meriah untuk masing-masing pasangan calon pada malam hari ini. Hadirin dan pemirsa, dalam segmen ini
para pasangan calon akan menjawab pertanyaan hasil rumusan dari tim panelis untuk mempertajam dan menggali lebih dalam visi misi serta program unggulan para pasangan calon. Dan panelis telah menyiapkan sejumlah pertanyaan sesuai dengan tema debat pada malam hari ini, yaitu ekonomi dan pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 5 subtema, yaitu subtema pertama adalah infrastruktur dan tata kota, subtema kedua kemiskinan, subtema ketiga investasi dan ketenagakerjaan, subtema keempat teknologi, subtema kelima pembangunan berkelanjutan. Dan tersedia 3 amplop pertanyaan hasil rumusan panelis untuk masing-masing subtema. Mekanisme pengambilan amplop pertanyaan untuk para paslon akan dilakukan oleh panelis. Pertama, panelis akan memilih secara acak nomor subtema dalam fishbowl yang sudah kami siapkan, dilanjutkan dengan pengambilan huruf amplop pertanyaan. Selanjutnya, kami akan membacakan pertanyaan panelis kepada paslon. Masing-masing paslon menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit, lalu akan ditanggapi oleh paslon lain selama 1 menit. Kemudian kami memberikan lagi waktu untuk membalas kembali tanggapan selama 1 menit. Kesempatan pertama menjawab pertanyaan panelis akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Kami persilahkan kepada panelis Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar MEC untuk bersedia mengambil nomor subtema dan dilanjutkan untuk mengambil huruf amplop pertanyaan. Ya, ada 2 fishbowl yang berisikan angka dan juga huruf. Angka ini adalah dari subtema 1 sampai dengan 5. Ya, 1. Subtema nomor 1 yaitu infrastruktur dan tata kota. Kami mintakan juga kepada Profesor untuk mengambil pertanyaan. Huruf apa yang akan keluar? A. 1A. Baik, saya akan langsung mengambil pertanyaan sesuai dengan yang sudah didapatkan. 1A. Saya akan tunjukkan kepada Anda Dibalik pemirsa ya, bahwa ini masih tersegel, artinya kerahasiaan mengenai pertanyaan sangat terjaga. Jadi sekali lagi saya ingatkan, pertanyaan akan saya bacakan hanya 1 kali, jadi saya tidak akan mengulang. Tolong disimak dengan baik pertanyaannya. Pembangunan yang semakin pesat di Kota Depok menyebabkan tidak selesainya masalah kemacetan. Kemacetan terjadi di jalan utama Margonda Raya hingga Sawangan, terlebih di daerah-daerah perumahan yang padat penduduk. Masalah kemacetan merugikan warga yang bersekolah, kuliah, maupun bekerja dalam hal waktu, stres, dan biaya bahan bakar kendaraan bermotor yang menjadi semakin besar. Pertanyaannya, apa strategi dan langkah inovatif yang paslon tawarkan untuk mengatasi persoalan kemacetan Kota Depok? Dan saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk kemudian menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Iya, terima kasih. Alhamdulillah Kota Depok sudah banyak mengatasi masalah kemacetan. Di antaranya kami membangun underpass Dewi Sartika sehingga titiknya sekarang sudah tidak macet lagi. Pelebaran jalan di Ramanda dan juga di Simpang Sengon. Insya Allah ke depan kami sudah punya rumusan terhadap pengatasan masalah kemacetan. Di antaranya beberapa yang akan kami lanjutkan adalah terusan Jalan Haji Juanda menuju Kukusan dan Jalan Alternatif Sawangan. Lalu pelebaran Simpang Parung Bingung, Tugu, Batu, Keadilan, pelebaran jalan alternatif Jalan Muhyiddin, Pasir Putih, Meruyung, Abdul Wahab. Lalu penambahan bus sekolah, gratis bus kita angkot AC, serta beberapa hal terkait masalah transportasi. Jadi ada 2 hal, pelebaran jalan dan juga penggunaan transportasi yang massal sehingga jumlah kendaraan di dalam jalan bisa disimpelkan, disedikitkan. Maka insya Allah melalui peraturan-peraturan lalu lintas yang akan kami lakukan sehingga kami bisa mengatasi kemacetan. Dan beberapa pelebaran-pelebaran jalan juga diantaranya yang sudah kami lakukan maupun yang akan kami lakukan insya Allah akan di semua titik yang ada di Kota Depok.
kami punya jalan 1.957 km, lalu kami sudah punya bis JEK 20, bis JRS 14, bus kita 10, angkot AC 10, lalu juga kami membangun trotoar agar warga lebih suka berjalan kaki daripada menaik kendaraan. Lalu kami juga akan mengatasi titik macet, 39 titik macet, dan juga kita mengadakan komuter di mana kita merupakan kota yang banyak menggunakan komuter dari Depok menuju Jakarta. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu? Baik. Waktu yang habis. Kita berikan tepuk tangan kepada pasangan nomor urut 1. Dan kami persilakan kepada pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Kami batasi waktu 1 menit dan waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang paling penting dalam pemerintahan ini adalah bagaimana kita berkolaborasi. Berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan dengan pemerintah DKI, dengan kota kabupaten tetangga kita, sehingga potensi yang ada pada kita hari ini adalah bagaimana memaksimalkan jalur kereta api listrik yang ada di kita, LRT yang ada di kita, dan keluar tol yang sudah ada disiapkan oleh pemerintah pusat, sehingga kita hanya menghubungkan bagaimana angkutan massal kita menghubungkan titik-titik itu, menyiapkan shelter untuk ojol sehingga tidak ada lagi kemacetan, dan hal-hal lain terkait tentang ini. Sekali lagi, kolaborasi menjadi penting. Pemerintah DKI bisa kita bekerja sama, kita sama punya kepentingan. Angkutan yang selama ini melayani warga DKI sangat mudah untuk bisa kita tarik kalau kita mau berkolaborasi dengan pemerintah DKI. Tinggal infrastruktur kita bangun, kita siapkan untuk mendukung agar proses kerjasama ini bisa berjalan, karena kita akan mendukung aglomerasi Kota Depok adalah menjadi titik sentral dari daerah sekitarnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi, waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya, alhamdulillah paslon nomor 2 setuju dengan kami bahwa memang membangun Depok harus bareng-bareng. Bareng dengan Provinsi Jawa Barat, bareng dengan DKI Jakarta. Insya Allah salah satu proyek yang sudah kami lakukan adalah proyek Dewi Sartika, di mana peran provinsi, saya sebagai Ketua Komisi 4 waktu itu, dan dengan Wali Kota Depok, sehingga terciptalah underpass Dewi Sartika. Yang kedua, Jalan Raya Sawangan adalah jalan nasional. Kami juga akan bekerja sama dengan DPR RI dan juga bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk bisa bagaimana mengatasi kemacetan di wilayah Sawangan. Yang ketiga, masalah transportasi, alhamdulillah sudah kami laksanakan, bukan cuma sekedar janji, yaitu bis kita yang menghubungkan antara terminal Kota Depok menuju terminal LRT di Harjamukti. Jadi kami sudah melakukan, bukan sekedar perkataan dan sekedar janji. Terima kasih. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada para paslon calon wali kota dan wakil wali kota Depok yang sudah memaparkan dan juga saling bertanya ya. Nah, ini selanjutnya pertanyaan panelis akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan kepada panelis Dr. Bagus Nurul Iman untuk mengambil nomor subtema dan dilanjutkan mengambil huruf dalam amplop pertanyaan. Ya, terlebih dahulu mengambil untuk nomor subtema. Ya, ada nomor, bisa diperlihatkan? Bisa diperlihatkan terlebih dahulu. Oke, nomor 4. Nomor 4 dan ya, dilanjutkan mengambil huruf amplop pertanyaan. Ditunjukkan ke kamera terlebih dahulu, Bapak, supaya jelas. Ya, A. Boleh ditunjukkan ke kami. A. Oke, baik. Oke. Ya. Ini amplop A masih tersegel, Bapak-bapak, Ibu. Kami ingatkan sekali lagi, mohon pertanyaan ini harap disimak dengan seksama kepada pasangan nomor urut 2, karena kami hanya membacakan 1 kali. Kami tidak akan mengulang. Baik. Teknologi memainkan peranan sangat penting dalam mewujudkan berbagai potensi sosial ekonomi agar berubah menjadi kenyataan berupa kemajuan perekonomian dan keharmonisan sosial masyarakat di suatu kota. Pertanyaannya, menurut paslon, apa saja kekurangan dalam pembinaan para pemuda terkait pemanfaatan teknologi di Kota Depok? Upaya-upaya apa yang akan paslon lakukan guna mengoptimalkan peran pemuda dalam pemanfaatan teknologi informasi maupun teknologi mekanis yang saat ini sangat pesat perkembangannya? Jawaban Anda akan dimulai. Maksud kami, waktu Anda 2 menit, jawaban Anda juga sekaligus diawali waktu 2 menit tersebut. Silakan. Baik, terima kasih.
terkait dengan teknologi, memang ini menjadi hal yang tidak bisa dihindari dan kita harus memang semua bertransformasi untuk teknologi, termasuk dengan peran pemuda. Kita hari ini kekurangannya kita belum punya ruang-ruang yang memang pemerintah hadir buat anak-anak muda kita. Marketplace ini juga semua berjuang sendiri-sendiri, pemerintah kota belum benar-benar hadir untuk ini, dan kita juga belum memberikan ruang yang cukup buat anak-anak muda menunjukkan kreasi-kreasinya, sehingga kita membutuhkan magnet buat Kota Depok, di mana kita berharap ke depan pemerintah Kota Depok bisa menyiapkan ruang-ruang yang selayaknya buat anak-anak muda, khususnya terkait dengan teknologi ini, dan di mana nanti kita berharap ada kegiatan atau pertunjukan atau perlombaan yang berskala nasional yang bisa kita laksanakan di Kota Depok, sehingga anak-anak kita bisa menunjukkan kebolehannya dengan fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Depok. Ya, pastinya teknologi informasi menjadi hal yang paling penting saat ini, di mana juga kami ada salah satu program, kami akan membangun call center yang mana itu akan mengintegrasikan teknologi dari kemudian pemerintah kota dengan aparat hingga ke tingkat RW dan RT, di mana ini pasti aplikasinya dibutuhkan oleh para pemuda. Oleh karenanya konkretnya kami juga akan mengadakan BLK yang pasti berbasis teknologi, BLK yang kemudian untuk tujuan meningkatkan kapasitas pemuda-pemuda kita dalam penguasaan teknologi. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian teknologi itu tidak memiliki dampak yang merusak, baik merusak secara moral yang kita tahu sekarang sedang ramai teknologi malah dipakai untuk judi online. Kemudian teknologi kita pastikan bahwa ini untuk kemaslahatan masyarakat, teknologi untuk kebaikan masyarakat, dan teknologi untuk memaksimalkan pelayanan publik, sehingga pemerintah kota akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat menggunakan teknologi. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi, waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Iya, apa yang disampaikan kami sudah lakukan. Yaitu beberapa persoalan yang sudah kami lakukan adalah bagaimana membuat anak-anak muda Kota Depok bisa berdaya. Di antaranya adalah kami melakukan pembinaan melalui 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Di antaranya melalui startup yang kami lakukan, anak-anak muda bisa menjadi penghasilan mereka yang merupakan berbasis teknologi yang dibina oleh Dinas UMKM Kota Depok. Ya. Lanjut, Po. Jangan lupa kita punya titik wifi gratis sebanyak 1049 dan kita punya aplikasi single window yang akan dikembangkan menjadi Depok Quick Response dengan pengaduan sehingga masyarakat ada kedaruratan jalan rusak, banjir dan bencana alam dapat diatasi. Dengan Depok Quick Response, aplikasi ini menjadi indikator kinerja perangkat daerah untuk menangani aduan di masyarakat Kota Depok. Depok pilih nomor 1. Waktu habis. Langsung saja kami persilakan kepada pasangan nomor urut 2 untuk memberikan tanggapannya. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda bicara. Ya, terima kasih tanggapan nomor urut 1 bahwa program ini memang sudah dijalankan, tapi hanya dirasakan oleh sekelompok kecil orang. Masyarakat Depok belum banyak yang merasakan ini. 5.000, 1.000 hanya dikelompokkan buat orang-orang tertentu, dan masyarakat Kota Depok, para komunitas dan yang lain, setiap saya ketemu ke sana kemari, mereka semua mengatakan selama ini tidak ada komunikasi yang dibangun dengan pemerintah Kota Depok. Untuk itu, sebagus apapun program, kalau program ini hanya dilaksanakan hanya untuk kelompok dan tidak untuk merangkul semua kalangan, ini akan tidak bisa dirasakan kebahagiaannya atau kemanfaatannya buat banyak orang. Untuk itu sekali lagi pemerintahan yang inklusif ini menjadi penting. Program sebagus apapun kalau hanya eksklusif juga tidak akan dirasakan oleh siapa-siapa. Kita nggak bisa bercerita prestasi, kita nggak bercerita program, tapi bagaimana pemerintah hadir buat masyarakat, merangkul semua masyarakat, mengapresiasi semua masyarakat, dan program ini akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Baik, kita boleh minta tepuk tangannya. Sekali lagi saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu memberikan tepuk tangan yang meriah untuk masing-masing pasangan calon wali kota dan juga calon wakil wali kota Depok tahun 2024. Dan sesi pendalaman visi misi serta program-program unggulan dengan menjawab pertanyaan para panelis ini masih akan kami lanjutkan sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di debat calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2024. Terima kasih
kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Langsung saja kami akan melanjutkan sesi paslon menjawab pertanyaan hasil rumusan dari para panelis. Dan kami persilakan kepada panelis Dr. Ahmad Swedi untuk bersedia mengambil nomor subtema dan dilanjut mengambil huruf pada amplop pertanyaan. Baik. Bisa diperlihatkan Pak, nomor 3. Subtema nomor 3 yaitu investasi dan ketenaga kerjaan. Huruf B. Baik, saya akan langsung mengambil 3B di sini. Dengan subtema investasi dan ketenaga kerjaan masih tersegel, artinya kerahasiaan terjaga. Pertanyaannya, sekali lagi saya ingatkan bahwa pertanyaan hanya saya bacakan 1 kali, jadi mohon disimak dengan baik. Saya akan membacakan pertanyaannya. Untuk paslon nomor urut 2. Sekitar 38,93% pengangguran di Kota Depok adalah mereka yang tamat SMK dan sederajat. Data juga menunjukkan di antara para penganggur tersebut cukup banyak di antaranya adalah dari kalangan pendatang. Pertanyaannya, langkah-langkah apakah yang paslon terapkan dalam 1 tahun awal kepemimpinan Anda untuk mengubah masalah pengangguran lulusan SMK dan penduduk pendatang menjadi peluang yang mampu mendorong pemanfaatan potensi ekonomi yang tersedia di Kota Depok? Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih panelis. Terkait tentang pengangguran di Kota Depok khususnya di kalangan muda, pasangan nomor 2 sudah menyiapkan program Balai Latihan Kerja. 25 tahun Depok berdiri, kita belum punya balai latihan kerja. Ini menjadi penting, kita akan mendata seluruh yang tadi masuk kategori pengangguran, orang-orang yang belum dapat lapangan pekerjaan, mendata mereka, latar belakang pendidikannya apa, kemampuan kompetensinya apa mereka, sehingga balai latihan kerja akan hadir untuk menyiapkan mereka menjadi tenaga-tenaga yang handal. Dan untuk pendidikan, kita nggak boleh anak-anak kita yang putus sekolah, program beasiswa kita jalankan, sehingga salah satu untuk mengentasan kemiskinan adalah masalah pendidikan. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Depok, bagaimana perguruan tinggi ini mencoba membantu kita membangun kolaborasi untuk menyiapkan anak-anak kita, khususnya anak muda, untuk dapat lapangan pekerjaan melalui BLK yang kita bangun. Kemudian dari BLK ini juga kita akan menyalurkan kepada perusahaan-perusahaan baik yang ada di Kota Depok atau di luar Kota Depok. Bahkan kita akan membangun kerjasama untuk ke luar negeri, bagaimana anak-anak kita juga dapat kesempatan untuk bekerja di luar negeri dengan jumlah yang lebih masif, jangan jumlah yang lebih banyak. Di samping itu kita juga akan menyiapkan sarana prasarana buat anak-anak muda yang mau berwirausaha. Pembantuan modal tidak hanya pelatihan tetapi juga membantu untuk pemasaran dan yang lainnya. Menampakkan. Pengangguran salah satunya juga dikarenakan tidak adanya lapangan pekerjaan. Sehingga kami pastinya dalam 1 tahun pertama kami akan ciptakan iklim investasi yang kondusif di Depok, di mana berbagai skema investasi bisa kita terapkan. Selama ini yang saya tahu di Depok belum pernah ada skema investasi dengan KPBU. Dan sementara di daerah-daerah lain di Indonesia skema investasi KPBU sudah banyak. Nah, pastinya skema investasi KPBU kerjasama pemerintah dengan badan usaha juga pasti akan kami terapkan di Kota Depok. Di samping itu juga kami akan ciptakan sebuah kota yang bebas macet, bebas banjir, sehingga investasi juga akan masuk. Demikian. Baik, waktu sudah habis. Langsung saja kami memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit untuk menanggapi, dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Pengangguran di Kota Depok merupakan pengangguran terendah dibanding dengan Bogor, Kerawang, dan Bekasi. Jika program-program yang disebutkan tadi kami sudah melaksanakan. Wirausaha baru kita berikan pelatihan, pendampingan, perizinan, permodalan, dan pemasaran. Insya Allah ya, kami akan teruskan lanjutkan program tersebut. Dan juga kami sudah kerjasama sama Jepang. Tahun ini 100 orang, insya Allah tahun depan 500 orang. Bahkan kami akan kerja sama dengan dunia Eropa, yaitu untuk bidang SMA dan SMK.
Jangan lupa Bang, kita akan membuat peraturan di mana setiap pengusaha Depok yang ingin membuat usaha di Depok harus pekerjanya adalah warga Depok. Setuju? Dengan itu semua warga Depok bisa tersalurkan. Waktunya habis. Baik, selanjutnya kemudian pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Yang disampaikan oleh pasangan nomor 1 buat warga Depok, persentase ini bahaya kalau ini selalu digaungkan. Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa 3,8 terendah ini dari tahun 2005 sampai sekarang 2024, jumlah ini persentase ini nggak pernah berkurang. Kalau kita akumulasi dengan angka, jumlah tahun 2005 pengangguran kita 30.000. Hari ini sudah 61.950 orang di Depok yang nganggur. Jadi bukan jumlah yang sedikit dan bukan angka yang sederhana. Kita stuck, kita nggak ada penurunan dalam jumlah pengangguran di kita. Angka ini bertahan karena jumlah penduduk kita bertambah, sehingga persentase kita tetap, tetapi jumlah pengangguran kita makin banyak. Untuk itu BLK menjadi salah satu upaya bagaimana mereka bekerja, mereka terdata, mereka harus didata lapangan latar belakang pendidikannya apa, kemampuannya apa, dan kita menyalurkan. Pemerintah harus hadir di sana, pemerintah harus hadir. 61.950 orang nganggur. Waktunya habis. Baik. Kita ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang hadir di sini tetap menjaga kondisi agar kondusif. Kita sepakat untuk itu ya. Baik, saya akan lanjutkan. Selanjutnya kami meminta kesediaan panelis Novita Ulia Hastuti SH untuk mengambil nomor subtema dan dilanjutkan mengambil huruf amplop pertanyaan yang akan kami bacakan untuk paslon nomor urut 1. Kami akan diambil adalah nomor 5 ya. Nomor 5 ini terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Subtema pembangunan dan berkelanjutan. 5A. Baik. Sekali lagi, ini amplop masih disegel, penuh kerahasiaan. Kami mengingatkan kepada pasangan calon nomor urut 1 ya Fit? Iya. Ini yang akan menjawab, harap disimak dengan seksama karena pertanyaan ini hanya dibacakan 1 kali. Salah satu upaya mengurangi akumulasi sampah yang sekaligus membuka kesempatan ekonomi melalui pemanfaatan sampah adalah mengembangkan ekonomi sirkuler melalui pendekatan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Pendekatan 3R telah terbukti cukup efektif menjaga keberlanjutan ekosistem perkotaan di berbagai negara. Pertanyaannya, sehubungan dengan penerapan pendekatan 3R tersebut, program dan teknologi serta mesin-mesin apa saja yang akan paslon pergunakan guna mewujudkan keberlanjutan ekosistem Kota Depok sambil mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama rumah tangga kelompok bawah. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda bicara. Sampah merupakan permasalahan semua perkotaan di Indonesia termasuk Kota Depok. Pemerintah Kota Depok telah melakukan upaya untuk menanganinya seperti pemberian edukasi memilah sampah kepada 185 sekolah adiwiyata di Kota Depok, pembuangan sampah ke TPS Nambo 10 ton per hari, dan saat ini Depok sudah memiliki 2 insenerator di Sukmajaya. Kenapa baru didapatkan sekarang inseneratornya? Karena pada masa Sekda lama menjabat, masalah ini tidak tertangani, padahal Pak Wali Kota sudah mengamanatkan kepada beliau. Untuk itu, Imam Ririn akan membangun sistem pengolahan sampah terpadu di TPA Cipayung, merubah sampah menjadi RDF atau bahan pabrik semen sehingga sampah organik bisa diolah menjadi pupuk dan pakan ternak, dan meningkatkan insentif petugas bank sampah dan menambah insenerator di tingkat lingkungan, dan juga petugas untuk peningkatan insentif petugas bank sampah ini akan dilatih untuk mengolah sampah dengan prinsip reuse, recycle tadi, sehingga petugas bank sampah juga dapat mengolah dengan baik sampah yang ada, dan jangan lupa bahwa insenerator ditambah di tingkat lingkungan warga sehingga masyarakat dapat mengolah sampah dengan mandiri dan tidak menumpuk sampah di tempat tertentu sehingga kita tidak punya TPA lagi karena sampah sudah habis terurai. Iya, kami bulan Desember insya Allah akan membangun pabrik sampah TPA terpadu yang akan menghasilkan
dari sampah menjadi RDF sebanyak 300 ton per hari. Insya Allah sampah yang tadinya musibah menjadi barokah. Insya Allah teman-teman sekalian warga Depok, kami Imam Ririn siap mengatasi persoalan persampahan karena pemerintah sebelumnya sudah memberikan pabrik sampah di TPA Cipayung dan insenerator. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya. Paslon 1, kalau menurut saya sebaiknya harus belajar lagi ilmu lingkungan. Karena kita nggak bisa menyelesaikan masalah, nambah masalah baru. Bayangkan insenerator itu, kalau hanya insenerator tok, itu akan menghasilkan gas rumah kaca dan ada gas berbahaya yaitu dioksin. Di Indonesia belum ada di sini alat ukur untuk dioksin. Di mana dioksin itu salah satu penyebab kanker. Dan mungkin ini juga salah satu penyebab meninggalnya pemadam kebakaran kita yang waktu itu tidak dilengkapi oleh masker. Karena terpapar dioksin. Itu adalah zat yang sangat berbahaya. Di Singapura dan di Jepang penggunaan insenerator sangat tinggi, tetapi dikoneksikan dengan pembangkit listrik seperti itu. Jadi tidak hanya insenerator. Dan harus kita pahami, berdasarkan data SIPSN tahun 2021, sampah di Depok itu paling besar adalah sampah organik, lebih dari 50%, sekitar 60%. Dan pengolahan sampah organik tidak bisa pakai insenerator, tapi bisa dilakukan dengan pengolahan biologis. Namanya itu pengolahan biologis. Kemudian sisanya dilakukan daur ulang, karena 20%-nya adalah sampah plastik. Bisa Waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Kami mohon tenang. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda bicara. Tadi sudah dibilang bahwa kita akan merubah sampah menjadi RDF atau bahan pabrik semen, merubah sampah organik menjadi pupuk dan pakan ternak, dan untuk proses reuse reduce itu semua dilakukan di tingkat RT, RW sehingga sampah sudah terurai dari bawah dan bukan hanya insenerator saja. Dan insenerator yang ada tentunya sudah berizin dan tidak seperti yang dibilang tadi. Terima kasih. Iya, perlu diketahui bahwa insenerator ini sudah dapat sertifikat dari Kementerian LH. Mau apa lagi coba? Ya, insya Allah kami akan mengatasi sampah dengan serius. Insya Allah ya, insenerator dan pabrik sampah di TPA Cipayung merupakan penanganan sampah dari hili sampai ke hilir dan juga pemberdayaan masyarakat sehingga berbasis masyarakat pengelolaan sampahnya. Untuk itu pilih nomor 1 Imam Ririn. Baik, terima kasih untuk masing-masing pasangan calon. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang hadir untuk memberikan tepuk tangan yang meriah bagi masing-masing pasangan calon pada malam hari ini. Baik, pemirsa, sesi pendalaman visi misi dan program-program unggulan dengan menjawab pertanyaan dari para panelis telah selesai kita lakukan. Dan sesi selanjutnya masih akan lebih seru lagi karena para paslon akan saling berinteraksi, saling bertanya, saling menanggapi, dan juga saling berargumentasi untuk mempertajam visi misi serta program unggulan yang diusung. Untuk itu, tetap bersama kami di debat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 2024. Pemirsa, kembali di debat publik pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2024. Pada sesi ini kita akan menyaksikan masing-masing pasangan calon akan saling berinteraksi, saling bertanya, dan saling menanggapi kemudian berargumentasi untuk memperdalam visi misi yang diusung oleh masing-masing pasangan calon. Namun sebelumnya kembali kami ingatkan agar Bapak Ibu yang hadir di sini untuk menjaga kondisi dan juga situasi agar tetap kondusif. Kita sepakat untuk itu ya. Baik, kami juga mengingatkan bagi para pasangan calon dalam sesi ini pertanyaan yang akan dilontarkan hendaknya tetap dan sesuai ya dengan tema pada debat malam hari ini, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, dengan tidak menyisipkan atau menggunakan singkatan, akronim maupun terminologi asing. Dan kita langsung saja mempersilahkan pasangan calon nomor urut 1 bertanya pada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara.
Ya, terima kasih. Salah satu unsur pembangunan adalah masalah kesehatan. Kami, Kota Depok sudah memiliki UHC, Universal Health Coverage, dengan mengalokasikan ratusan miliar untuk 295.000 warga di Kota Depok, dalam arti BPJS gratis. Bagaimana pendapat Anda terhadap program Universal Health Coverage yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Depok? Kalau kami sudah jelas ingin melanjutkan program yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat, kami berkomitmen untuk melanjutkan program ini dan puskesmas gratis. Karena Anda membawa tagline perubahan, kami ingin tahu apa yang mau dirubah dari program tersebut. Terima kasih. Waktu masih ada? Apakah akan dilanjutkan? Cukup. Baik, kami persilakan ke paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda bicara. Terima kasih Pak Imam. Terkait tentang UHC, ini bukan program pemerintah kota. Ini program nasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh kota Depok, seluruh kota kabupaten se-Indonesia. Jadi nggak bisa diklaim ini hanya program kota Depok. Dan kewajiban negara dalam hal ini termasuk pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk bisa melaksanakan program UHC ini. Sehingga seluruh warga se-Indonesia akan dapat merasakan pelayanan kesehatan. Kemudian terkait tentang puskesmas gratis, hari ini sampai saat ini 25 tahun Kota Depok, di puskesmas kita masih berbayar. Kenapa sekarang setelah kita bilang gratis baru mau ikutan gratis? Kemarin kemana aja Pak Imam? Sekarang baru disibuk dengan mengatakan gratis. Dan terkait dengan pelayanan kesehatan, sekali lagi hal yang juga kita harus bangun bagaimana dengan rumah sakit swasta, dengan klinik-klinik swasta. Kita harus membangun kolaborasi karena mereka juga adalah bagian yang selama ini melayani Kota Depok. Untuk itu program alokasi anggaran 300 juta per RW setiap tahun ini juga menjadi bagian yang kita ingin memperhatikan posyandu kita, posbindu kita untuk juga terperhatikan pada lingkup RW. Akses terhadap kesehatan merupakan akses yang harus diberikan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat Kota Depok terutama. Dan itu sangat penting untuk mengurangi kemiskinan, di mana kemiskinan adalah salah satu target utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga menurut kami yang pasti program-program terhadap kesehatan memang harus bisa diakses oleh masyarakat secara gratis, secara mudah, secara cepat, dan memang pemerintah kota harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Sedemikian. Masih ada waktu? Ya, sekali lagi kami akan melaksanakan program UHC, tetapi secara implementasi akan lebih maksimal dibanding hari ini. Baik, waktunya habis. Selanjutnya, mohon tenang, pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Iya, kalau bilang program UHC nasional tentunya semua kota melaksanakan program itu. Enggak loh, Depok melaksanakan program UHC berbeda dengan yang lainnya. Dan bahwa dengan adanya puskesmas gratis itu memang bagian dari apa yang kita masukkan dalam program Imam dan Derin. Dan perlu tahu saya sebagai dokter tentunya banyak warga kita yang ditolong dengan adanya berobat atau dirawat gratis dengan adanya program UHC sendiri. Karena saya secara langsung melihat langsung manfaatnya untuk masyarakat Depok yang perlu membutuhkan biaya operasi maupun perawatan di rumah sakit tertolong dengan adanya program UHC. Dan pembangunannya juga kita sudah punya RSUD yang melayani secara terintegrasi. Semua masyarakat Kota Depok harus sehat. Masyarakat Kota Depok dengan adanya UHC ini sehat sehingga tidak perlu takut lagi kalau berobat karena ada Imam Ririn nomor 1. Baik, waktunya sudah habis. Langsung saja, mungkin bisa ditanggapi dari paslon nomor urut 2. Waktu ada 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, teori tentang UHC di Kota Depok hari ini memang sudah dilaksanakan, tapi dari sisi implementasi masih sangat jauh dari harapan. Warga Depok masih sangat bingung di saat untuk berobat, ternyata memang di lapangan belum benar-benar sesuai yang diharapkan. Kemudian yang kedua terkait tentang UHC, balik lagi UHC, Tangerang Selatan, Bekasi, kota-kota kabupaten lain bahkan sudah mendahului dibanding Kota Depok untuk UHC ini. Dan kami juga merasa bahwa upaya ini memang menjadi semangat kita semua yang sama, tetapi bukan hanya dalam tataran teori. Implementasi menjadi penting. Kita harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hari ini kader-kader semuanya harus dirangkul siapapun dia, sehingga kita semua
satu sama lain bisa saling mensupport, bisa saling mendukung, termasuk posyandu dan posbindu kita. Ini menjadi tulang punggung dalam kesehatan. Upaya pencegahan atau upaya preventif menjadi penting dalam penanganan kesehatan khususnya di Kota Depok. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Iya, terima kasih. Salah satu permasalahan kota adalah gentrifikasi. Saya minta Pak Imam bisa menjelaskan apa upaya yang dilakukan terhadap permasalahan ini. Waktu masih ada? Ingin ditambahkan pertanyaan? Cukup. Cukup, baik. Jawaban yang ditunggu tentu dari pasangan nomor 1, waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Ini yang dimaksud gentrifikasi. Ya, kalau gentrifikasi adalah kami, di sebelah kami adalah perempuan. Jadi jelas bahwa kami tidak cuma sekedar kata-kata, omongan, janji, tapi kami buktikan bahwa kami langsung mencontohkan bagaimana kami bisa membuat program-program ke perempuan, berpihak kepada perempuan, dan tidak ada lagi hal-hal yang lain yang bisa membuat perempuan itu tidak diberdayakan. Jangan lupa Imam Ririn punya yang namanya program-program untuk perempuan, yaitu program pemberian modal untuk perempuan kepala keluarga, karena banyaknya perempuan-perempuan di sana yang single fighter atau single parent akan diberikan modal, bantuan modal untuk memulai usaha UMKM-nya. Mungkin boleh di-spill Bang, UMKM yang sudah dibina oleh perempuan warga Depok. Nah, ini adalah salah satunya, dan ini omsetnya sudah puluhan juta ya saat ini dengan 250 juta, dan untuk itu karena bagian dari program perempuan memberdayakan perempuan. Sehingga untuk itu, selain itu ada yang dinamakan program 1000 pengusaha perempuan baru. Kita akan mengadakan pelatihan kepada perempuan-perempuan agar perempuan di sana juga bisa berdaya. Untuk itu apalagi yang lain, untuk perempuan kita punya yang namanya angkot terintegrasi CCTV yang sudah baru di launching, dan angkot ini angkot AC di mana warga Depok terutama perempuan kalau mau naik angkot aman karena ada CCTV-nya. Nah, untuk itu perempuan-perempuan di sana jangan lupa pilih nomor 1 Imam Ririn yang ada perempuannya. Ya, terima kasih. Waktu masih ada? Cukup? Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktunya 1 menit dimulai dari sejak Anda bicara. Enggak nyambung pasangan 01. Gentrifikasi adalah permasalahan kota di mana hadirnya kelompok orang yang punya kemampuan hadir di lingkungan masyarakat, membeli lahan sehingga lahan itu menjadi mahal, sehingga masyarakat kita yang boleh dibilang menengah ke bawah ini menjadi terpinggirkan, sehingga harus ada upaya pemerintah kota, pemerintah daerah bagaimana menjaga mereka untuk tetap menjadi bagian mendapat lapangan pekerjaan, karena lahan-lahan yang digunakan buat permasalahan ini akan mengganggu kepada permasalahan warga yang memang warga asli atau warga yang memang berpenghasilan rendah, sehingga ini menjadi penanganan serius oleh pemerintah kota terhadap permasalahan ini. Ya, saya cuma nekanin tadi gentrifikasi. Juga saya belum pernah dengar istilah genderfikasi, saya belum pernah dengar istilah itu ya. Makasih. Baik, waktu habis. Silakan balasan dari tanggapan pasangan nomor urut 1, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Iya, mohon maaf tadi kan sudah ditambahkan, kita perjelas tadi pertanyaannya bahwa apa yang dimaksud genderifikasi, ternyata gentrifikasi. Maksudnya gentrifikasi? Ya, kalau masalah tanah di Depok punya beberapa persoalan masalah tanah. Insya Allah dengan pembebasan lahan, contoh saja di Dewi Sartika, kami bisa membebaskan sehingga ganti untung bukan ganti rugi. Beberapa prinsip-prinsip dalam perkotaan memang dalam pengelolaan pertanahan bisa ya menjadikan bagaimana warga bisa menguntungkan. Itu mah teori bukan program menurut saya. Terima kasih. Waktunya masih ada, mau digunakan atau cukup? Ya, jadi yang ditanyakan itu teori bukan program. Jadi aneh juga kalau debat ini menyontohkan sesuatu yang merupakan teori yang bisa kita buka di Google, bisa gitu. Terima kasih. Baik. Harap tenang.
Ya, kita boleh minta tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2024. Hadirin dan pemirsa, sesi saling interaksi, kemudian berbalas tanggapan dan saling berargumentasi masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Anda kembali di debat publik pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2024. Dan kita kembali ya akan menyaksikan bagaimana para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2024 ini saling berinteraksi, saling bertanya, membalas tanggapan, juga saling berargumentasi dalam rangka penajaman visi misi serta program-program unggulan yang diusung. Dan tak hentinya kami pula mengingatkan kepada para hadirin untuk selalu menjaga suasana debat agar tetap kondusif. Kami juga ingatkan bagi para pasangan dalam sesi tanya jawab ini, pertanyaan yang dilontarkan hendaknya sesuai dengan tema pada debat pada malam hari ini, yaitu ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, dengan tidak menyisipkan atau menggunakan, sekali lagi tidak menyisipkan dan menggunakan singkatan, akronim maupun terminologi asing. Harap tenang, harap tenang, harap tenang. Kita langsung saja mulai, mohon harap tenang. Kami minta kerjasamanya. Ya, kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang ingin tanyakan tanggapan dari pasangan nomor urut 1 adalah fenomena kemiskinan di mana joget setboard hari ini marak. Bagaimana pandangan pasangan nomor urut 1 terhadap permasalahan ini? Masih ada waktu? Ingin dipertajam pertanyaannya? Cukup. Jadi ini fenomena di mana masyarakat di Sukabumi melakukan joget setboard. Saya ingin mengetahui tanggapan. Baik. Permasalahan ini permasalahan teknologi dan permasalahan kemiskinan. Kami persilakan. Baik. Waktu masih ada waktu? Sudah cukup? Baik. Kami langsung saja minta jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, untuk mengatasi kemiskinan ini memang PR ya. Tapi tentunya harus tahu data bahwa kemiskinan Kota Depok adalah terendah sepulau Jawa dan kemiskinan terendah terempat secara nasional. Namun untuk itu kita nggak berhenti di situ saja, bahwa dengan adanya Imam Ririn insya Allah sudah masukkan di dalam programnya. Dengan program kita melanjutkan program KDS Plus dan program kartu Sakti Yatim Sejahtera dan pemberian modal usaha bagi perempuan kepala keluarga dan perempuan pengusaha. Harapannya dengan ini masyarakat Kota Depok dapat sejahtera dengan pemberian modal, sehingga kemiskinan yang ada walaupun tidak bisa dipungkiri ada, tapi tetap dengan prestasi yang ada tetap harus ditingkatkan agar angka tetap menurun. Ya, terkait masalah sebuah fenomena di sebuah daerah, ya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Karena ini sudah globalisasi, dimanapun ada sebuah fenomena pasti akan sampai juga ke kota kita. Untuk itu memang penguatan dari masalah persoalan-persoalan agama, di mana kami juga punya program memberikan dana insentif buat pembimbing rohani, baik pendeta, guru ngaji, dan lain sebagainya, membuat bagaimana masyarakat faham tentang agamanya sehingga bisa menjaga moralitasnya, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya kita itu bisa kita atasi melalui pemahaman agama. Yang kedua adalah melalui pendidikan. Kita sebagai pemerintah maupun sebagai seorang guru juga merupakan tauladan bagi anak-anak kita. Bisa memberikan pengetahuan, bisa memberikan nasihat, dan yang paling penting adalah memberikan tauladan kepada anak kita agar hal-hal yang tidak baik kita tidak bisa lakukan untuk Kota Depok. Insya Allah budaya Depok adalah budaya yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Baik, waktu habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya, saya kembali menanggapi terkait dengan kemiskinan. Saya tanpa mengurangi rasa
merasa hormat, kemiskinan kita persentase kecil tetapi jumlah miskin kita banyak. Artinya 61.950 orang ini bukan angka yang sedikit, harus benar-benar dimaksimalkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Data ini harus akurat, dan cerita kartu hari ini rasanya juga sudah tidak relevan lagi cerita kartu-kartu. Yang paling penting adalah bagaimana kita punya data, bagaimana kita punya program yang benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat kota kita. Dan terkait tentang teknologi, fenomena chatbot ini juga menjadi permasalahan tersendiri. Bagaimana teknologi ini juga harus kita edukasi masyarakat kita sehingga tidak terjebak pada permasalahan seperti yang terjadi di Sukabumi terkait dengan joget chatbot ini. Dan kami berharap semua warga Depok juga merasakan arti dari pembangunan ini, sehingga program-program itu tidak hanya dirasakan hanya sekelompok kecil orang, tetapi juga dirasakan oleh seluruh masyarakat kota Depok. Baik, silakan pasangan nomor 1 untuk membalas tanggapan. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, alhamdulillah kami punya kartu KDS dan sangat dirasakan oleh semua pihak. Beasiswa SD, SMP, SMA, bahkan kuliah sudah lebih dari 20.000 orang setiap tahunnya. Dan juga ya bahwa warga Depok program-programnya sudah sangat dirasakan, termasuk BPJS gratis atau UHC. Ini programnya sangat bagus sehingga 295.000 orang merasakan, dan ketika kami tanyakan apakah ingin dilanjutkan, lanjutkan. Insya Allah Imam Rin menang, kita lanjutkan program-program yang sudah baik, sudah mantap yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Kita lanjutkan. Ya. Memang tadi data memang harus ada. Memang tadi saya bilang juga bahwa warga miskin ada. Bukan berarti tidak dilakukan pertolongan. Kita, pemerintah ikut membantu mengatasi masalah ini. Salah satunya dengan berbagai program, bantuan pangan dan bantuan pendidikan khusus untuk yang tidak mampu. Waktu habis. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya mohon untuk Bapak Ibu untuk menjaga kondisi agar tetap kondusif ya. Dan untuk masing-masing pasangan calon, tidak menyisipkan atau menggunakan singkatan, akronim maupun terminologi asing. Kita sepakat untuk itu, mohon tenang dulu. Kita akan lanjutkan. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 bertanya pada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya dimulai 1 menit ketika Anda berbicara. Ya. Pasangan calon nomor urut 1 dulu, mohon maaf. Ya, bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan. Ya. Tema kali ini adalah politik, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, bagaimana peran perempuan dalam politik, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan menurut saudara? Karena kami, Imam Ririn, punya program perempuan berdaya, memberikan modal usaha bagi perempuan pengusaha dan perempuan kepala keluarga, dan peningkatan insentif untuk kader Posyandu, kader Posbindu, dan PKK. Selanjutnya, bagaimana dengan program perempuan untuk paslon nomor 2 bisa dijelaskan, karena kita tahu bahwa jumlah perempuan itu di Depok juga banyak ya, dan perempuan tentunya adalah perempuan itu harus bisa berkarya, harus bisa menjadi yang terbaik. Untuk itu harus ada program-programnya. Bisa sebutkan programnya? Terima kasih. Langsung saja dijawab oleh paslon nomor urut 2, waktu Anda 2 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Ya, program kami terkait tentang perempuan dan UMKM ini kami berharap Depok ini punya magnet. Kita ingin sekali Depok punya gedung pertunjukan, di dalamnya UMKM kita di dalamnya juga bisa hadir, di mana rutinitas event-event yang kita laksanakan setiap tahun, anak-anak kita, sarana olahraga yang kita siapkan, ini juga menjadi penting karena kita berharap sekali lagi event 10 km lari 10 km, event pertunjukan seni dan budaya ini menjadi penting, sehingga nanti program-program ini juga dirasakan termasuk di dalamnya oleh kalangan perempuan, karena sekali lagi kami memaksimalkan semua program-program ini bisa dirasakan baik perempuan maupun laki-laki, termasuk juga di dalamnya adalah UMKM. Dan perhatian terhadap beasiswa yang diberikan ini juga sama diberikan untuk para siswa-siswa kita yang memang membutuhkan, karena untuk mengurangi kemiskinan ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah menambahkan pendapatan mereka, yang kedua mengurangi jumlah pengurangan atau pengeluaran yang mereka harus lakukan. Tambahan. Ya, jadi kami rasa perempuan itu adalah
kelompok juga yang sangat penting untuk mendapat perhatian khusus. Kenapa? Karena memiliki peran yang sangat mulia di dunia ini. Selain perempuan itu melahirkan peradaban baru di dunia ini, perempuan juga memiliki peran dan fungsi yang penting dalam proses bernegara dan kehidupan sehari-hari. Sehingga kita bisa pastikan kami akan memberi ruang yang sepantasnya, ruang yang semaksimalnya untuk bisa perempuan berkarya, berekspresi, dan kemudian perempuan-perempuan menjadi produktif. Nah, contohnya UMKM. Jadi kami ada program UMKM naik kelas, di mana yang kami temui di mana-mana banyak sekali pelaku-pelaku UMKM itu adalah ibu-ibu di Kota Depok. Dan ini menjadi prioritas kami, dan kami akan bikin koperasi-koperasi nanti di tiap kecamatan dan kelurahan untuk menaungi UMKM. Waktunya habis. Baik, selanjutnya mohon tenang dulu. Pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya, mohon maaf tadi pertanyaannya jelas bahwa untuk perempuan dan spesifik untuk perempuan tidak general secara umum, karena UMKM dan semuanya yang disebutkan tadi adalah untuk semua. Jadi yang pertanyaan ini adalah untuk perempuan, karena Imam Ririn akan memberikan contoh yang namanya UMKM maupun program untuk pemberian modal usaha untuk perempuan. Sudah ada contohnya. Ini adalah contoh dari program perempuan yang sudah berjalan, jadi bukan janji ya, ini sudah terbukti dan terrealisasi kepada 1.000 pengusaha perempuan. Yang ini adalah untuk yang belum dilaksanakannya pelatihan, mohon maaf. Yang ini adalah sudah dilaksanakan pelatihan untuk perempuan pengusaha, sehingga awalnya omsetnya 5,5 juta per bulan, sekarang 24 juta per bulan, dan sudah bisa ekspor. Nah, ini adalah contoh dari keberhasilan perempuan pilih perempuan. Baik, waktu sudah habis. Silakan balasan tanggapan dari paslon nomor urut 2, waktu Anda 1 menit. Dimulai dari Anda bicara. Ya, perempuan merupakan salah satu juga kelompok rentan. Jadi perempuan harus mendapatkan perlindungan yang maksimal. Nah, kami pastikan juga di Depok akan ada rumah aman untuk perempuan. Itu satu. Yang kedua, banyak sekali ibu-ibu yang saat ini bekerja sehari-hari meninggalkan keluarganya hanya untuk menyekolahkan anaknya. Yang kami tahu saat ini banyak sekali ibu-ibu yang mengeluh di Kota Depok, ketika mau masuk sekolah negeri dia harus bayar sampai nyogok puluhan juta, mau masuk SMP negeri bayar juta-jutaan. Dan ini pastinya program-program kami akan sangat menyentuh kepada semua perempuan, semua ibu-ibu. Contohnya apa? Misalnya beasiswa dan bantuan kuliah gratis. Ibu-ibu yang hari ini jualan UMKM, ibu-ibu yang hari ini bekerja, bahkan ada yang jadi driver ojol, itu nggak perlu pusing lagi terkait pendidikan anaknya. Kemudian kami udah pastikan juga bahwa kami akan berantas pungli di pendidikan di Kota Depok. Kami akan berantas pungli di pendidikan di Kota Depok. Kami pastikan kami akan berantas pungli yang sudah terjadi bertahun-tahun di pendidikan Kota Depok, dan itu demi untuk melindungi ibu-ibu kita semua di Kota Depok, perempuan di Kota Depok. Waktu habis, kita boleh minta tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk masing-masing pasangan calon. Sebelum kita jeda, kita berdua memberikan kesempatan untuk pendukung masing-masing pasangan calon untuk memberikan yel-yel terlebih dahulu. Ya. Silakan untuk paslon 1 dan juga paslon 2. Ya, baik. Baik, silakan yel-yel paslon nomor urut 2. Baik, sesi interaksi. Baik, mohon tenang dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Sesi interaksi saling bertanya, berbalas tanggapan, sekaligus saling berargumentasi antar pasangan calon telah selesai. Dan kita harus jeda dulu sejenak, masih akan ada sesi 1 lagi, yaitu closing statement dari masing-masing pasangan calon. Tetap bersama kami.
Anda kembali di debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2024. Pada sesi kali ini kita akan sama-sama mendengarkan pernyataan penutup yang disampaikan oleh kedua pasangan calon. Untuk urutan pasangan calon yang akan menyampaikan closing statement sudah kami undi sebelumnya. Jadi untuk urutan penyampaian closing statement ini dipastikan ada keadilan di sana. Sekali lagi ya, kami ingatkan bahwa sudah kami undi sebelumnya. Langsung saja kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pernyataan penutup atau closing statement. Waktu Anda 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih kepada para alim ulama, para pendeta, para pembimbing rohani, para guru-guru, para birokrasi dan ASN Kota Depok, para pemuda Gen Z dan milenial, para lansia, orang tua kita dan para perempuan tangguh di seluruh warga Depok dan seluruh putra-putri yatim dan duafa di Kota Depok. Di Kota Depok ini ada 125.000 perempuan kepala keluarga yang mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Oleh karena itu, Imam Ririn akan menerbitkan kartu sakti anak yatim yang disebut Karsatim dengan 6 layan manfaat, yaitu pendidikan gratis bagi anak yatim dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah dan jadi sarjana, layanan kesehatan gratis bagi anak yatim, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan pangan bagi anak yatim, bantuan keterampilan bagi anak yatim, bantuan modal untuk ibu anak yatim. Selain itu, kami juga akan wujudkan program 1 keluarga 1 sarjana dengan memberikan beasiswa kepada anak Depok sampai jadi sarjana, dan peningkatan insentif pembimbing rohani plus, yaitu pemberian insentif untuk para pembimbing rohani seperti ustadz, pendeta, dan rohaniawan, juga untuk marbot masjid, penjaga makam, dan amil pemandi jenazah. Kami akan mengatasi masalah kemacetan dengan melebarkan jalan Sawangan, dan kami akan membuat jalur dari barat ke timur melalui program Jalan Juanda menuju Kukusan dan Beji Timur. Kami juga akan mengatasi persoalan persampahan dengan pengelolaan sampah terpadu dengan membuat pabrik sampah 300 ton per hari di TPA Cipayung dan insenerator yang sedang kami uji cobakan 5 ton per hari. Dan kami insya Allah juga akan membuat ekopark cagar alam yang ada di Pancoran Mas, serta kami akan membangun SMP negeri dan SMA negeri di Kota Depok, serta meneruskan program pembangunan sanawiyah negeri dan aliyah negeri sebagai program yang berkelanjutan yang memang dipimpin oleh Bapak Kiai Muhammad Idris dan Imam Budi Hartono. Untuk apa berubah, ternyata programnya merupakan kelanjutan dari program Idris Imam. Insya Allah Imam Ririn menang, kami akan hadirkan kesejahteraan bagi seluruh warga Kota Depok. Memancing ikan di pinggir setu. Setunya ada di Sukma Jaya. Imam Ririn nomor 1 insya Allah jadi juara. Imam Ririn bangun Depok. Imam Ririn bangun Depok. Perempuan pilih perempuan. Masih ada waktu? Cukup? Baik, kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Dan saatnya pasangan nomor urut 2 untuk memberikan juga pernyataan penutup. Waktu yang diberikan sama, 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa seluruh warga Depok yang kami cintai. Seperti kita tahu bahwa saat ini permasalahan yang dialami oleh semua masyarakat Kota Depok sangat-sangat kompleks dan beragam. Kita tahu banyak macetan terjadi di mana-mana, banjir yang terjadi di lebih dari 100 titik, pendidikan yang masih dipenuhi oleh banyak pungli, pelayanan kesehatan juga yang masih secara real belum bisa dirasakan oleh masyarakat, dan terutama juga pemanfaatan teknologi yang memang kemudian masih belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Oleh karenanya,
kami memastikan bahwa ini bukan tentang Supian Chandra, bahwa ini tentang kita, tentang semua masyarakat Depok. Pastinya kita akan wujudkan Depok yang bebas macet. Kita akan lebarkan bukan hanya Jalan Raya Sawangan, Jalan Tol Iskandar yang saya lihat sudah berpuluh tahun juga masih segitu-gitu aja. Dan kita lebarkan jalan antar kecamatan di Kota Depok. Kita pastikan kita bereskan kemacetan terjadi Jalan Margonda, akses menuju GDC, yang mana itu merupakan salah satu juga pusat pelayanan publik, akan kita perbesar, perlebar, dan pastinya dalam mengatasi kemacetan kita pastikan kita akan membangun transportasi publik yang terintegrasi bukan hanya di Depok aja tapi juga dengan kota-kota lain di sekitarnya. Yang pasti kita pastikan Depok bebas sampah, bebas banjir, bebas kemacetan, bebas pengangguran. Kita akan buka lapangan-lapangan kerja, kita ciptakan lapangan kerja, dan Depok akan menjadi kota yang ramah terhadap anak, ramah terhadap perempuan, dan juga kota yang inklusif untuk semua golongan, semua kelompok yang ada di Kota Depok. Baik itu latar belakangnya apapun, kita akan semua berikan keadilan sosial bagi seluruh warga Kota Depok. Oleh karenanya kita pastikan Depok ini perlu perubahan. Sebagaimana John F. Kennedy ungkapkan bahwa perubahan adalah hukum kehidupan, dan mereka yang hanya mencari masa lalu dan masa kini tentunya akan kehilangan masa depan. Kita akan wujudkan Depok kota yang Pancasilais, nasionalis, dan religius. Sebagaimana kita lihat hari ini bahwa Depok juga jauh dari kota yang religius. Kenapa? Masalah sampah terjadi terus di masyarakat, bahwa itu merupakan buat saya adalah contoh yang kurang religius. Kenapa? Menurut Rasulullah dalam hadisnya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh karena kita pastikan nanti semua masalah-masalah itu untuk memastikan Depok menjadi kota yang rahmatan lil alamin buat semua warga masyarakat Kota Depok. Baik, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu hadirin warga Depok yang saya cintai, izinkan saya dan Pak Chandra untuk bisa melayani warga Depok, untuk menjawab harapan-harapan masyarakat Kota Depok, untuk bisa merangkul semua kalangan masyarakat Kota Depok tanpa membeda-bedakan. Kami akan berkolaborasi dengan semua pihak, Forkopimda, pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Ini yang menjadi harapan kami sehingga Depok dirasakan kemanfaatannya oleh seluruh warga, bukan hanya sekelompok. Baik, kita boleh minta tepuk tangannya kepada masing-masing pasangan calon. Dan selanjutnya sebelum kita mengakhiri, kita akan mintakan lagi kesediaan Ketua KPU Kota Depok untuk naik ke atas panggung untuk memberikan statement dan juga himbauan bahwa pemilu harus damai. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Kota Depok menghimbau kepada pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor 2 untuk terus berkampanye secara positif, tidak menggunakan isu syara, hoax, dan kampanye hitam, serta money politik. Kepada seluruh warga Kota Depok, kami mengingatkan agar pada hari Rabu tanggal 27 November untuk datang ke TPS menggunakan hak pilih dengan bijak untuk memilih pemimpin yang jujur, amanah, dan adil dan bijaksana. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita ikhtiarkan untuk memilih pemimpin di Kota Depok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Willy, kami persilakan untuk tetap berada di atas panggung karena akan ada penyerahan plakat dari TV One yang dalam hal ini akan diwakili oleh Direktur Bisnis, Sales, Marketing, dan Programming TV One, Ibu Maria Goretti Limi. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Baik, kami persilakan untuk memberikan plakat kepada Ketua KPU Kota Depok. Kita boleh minta tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu yang hadir di sini. Baik, terima kasih kepada Ibu Limi dan juga Pak Willy. Kami persilakan untuk tetap ada di atas panggung karena acara ini akan langsung ditutup dan kita akan langsung sama-sama untuk menyaksikan penampilan dari Eka Deli yang akan membawakan jingle KPU Kota Depok. Akhir kata saya Gina Vita. Saya Arif Fadil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.